mana saja daerahnya. Boleh ya tolong di kolom chat apakah ada yang berasal dari mana, Jakarta atau dari Surabaya, ada yang dari Bekasi. Wah, ini planet lain ya. Ada dari Bekasi, kemudian dari mana lagi nih yang lainnya? Silahkan. Ada yang dari Bandung, Masya Allah. Luar biasa, Jakarta Timur, sip, udah 3 kota nih, Bekasi, Bandung, Jakarta. Ada juga yang dari Jakarta juga, Bandung juga, luar biasa. Keren-keren, ada yang Temanggung. Ada yang dari Temanggung juga ya, Purwokerto hadir, Masya Allah, hadir juga ya. Terus mana lagi nih? Ada dari Jakarta Selatan, oke, yang lainnya. Iya, yang lainnya sambil kita apa namanya sambil menunggu ya. Bunda Harti, Bunda saum ya Bunda ya puasa ya, Insya Allah ya. Oh iya, harus puasa. Harus puasa. Iya, sambil menunggu ya teman-teman yang lain yang masuk ya. Bunda Harti adalah sebagai Ketua Yayasan Edukasi Kanker Indonesia yang sekarang ini baru saja bertugas lebih kurang baru 20 tahunan ya Bunda. Baru 20 tahun. Luar biasa ya 20 tahun Bunda mendampingi teman-teman yang kodarullah ya penderita kanker. Nah, sebelumnya sekitar sebulan yang lalu ya Bun ya, kita juga alhamdulillah sudah ada acara seperti ini ya Bun ya. Sebulan yang lalu kemudian melihat antusiasme dari teman-teman itu sampai sekitar ada 300-an orang yang hadir ya. Itu alhamdulillah sehingga kemudian kita melihat kayaknya ini insya Allah bermanfaat sehingga kemudian kita mengadakan lagi begitu. Nah, Bunda berada lokasi di mana Bun? Asal Bunda kalau domisilinya? Kalau domisilinya Yayasan Edukasi Kanker Indonesia, kantor pusatnya di Jakarta. Yogyakarta, baik. Tapi daerah wilayah kerja kami untuk seluruh Indonesia. Jadi kami punya beberapa perwakilan, ada yang di Kalimantan, ada di Temanggung, ada yang di Jawa Timur, dan Oh baik. Bunda Harti mohon izin mungkin nanti bisa dibantu Bun. Kebetulan sepertinya suara Bunda masih agak ada hilang timbul. Boleh kalau mungkin ada yang bisa mendampingi Bunda untuk memperbaiki dulu sedikit audio. Jika lebih nyaman boleh di stopkan videonya sekedap Bun sambil kemudian untuk bisa diperbaiki agar audionya lebih flat. Iya, sekarang suaranya masih agak hilang timbul Bunda. ya kami dibantu Mbak Laras. Nanti biar dirikan Mbak Laras. Iya, baik. Nah, oke Bunda Harti ya, berarti sudah ada. Sudah lancar? Sudah ada. Nah, sudah jauh lebih bagus. Alhamdulillah. Sudah Ya, sekarang terdengar ya. jelas. Oh Iya, siap. Alhamdulillah. oke. Bunda tadi ada perwakilan di seluruh Indonesia ya untuk Yayasan Edukasi Kanker itu ya. Tadi ada sempat di Kalimantan, kemudian di mana lagi, Bu? Kalimantan, kalau Jawa Tengah, jadi di Jawa Timur, kami perwakilan-perwakilan ada di seluruh Indonesia. Oke, Perwakilan. baik. Nah, Bentuk layanannya seperti apa, Bunda? untuk layanan kami sesuai dengan nama edukasi. Kami jadi memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan. Sehingga kenapa selama ini orang begitu datang ke rumah sakit selalu sudah pada stadium 3, stadium 2 karena memang tidak ada edukasi bagaimana kita mendeteksi awal tentang kanker. Kanker itu sebagai penyakit yang seperti apa. Sehingga biasanya kanker ini sering disembunyikan oleh keluarga dan oleh pasien karena merasa ini merupakan penyakit aib karena misalnya terjadi benjolan di perut, terjadi benjolan di payudara. Nah, ini orang biasanya malu karena disembunyikan, karena tidak tahu
sehingga pada saat datang ke dokter sudah pada stadium lanjut, sehingga untuk pengobatannya lebih panjang dan pengobatannya membutuhkan pengobatan yang lebih rumit lagi, dan itu hanya ada pada rumah sakit untuk tipe A. Jadi untuk dokter yang onkologi. Nah, kalau di daerah itu biasanya rumah sakitnya masih tipe B, itu di sana hanya ada dokter bedah, bukan bedah onkologi. Nah, inilah yang menjadikan kanker itu untuk proses penyembuhannya jadi lama. Itu Santi ya. Oke. Nah, Bunda, jadi kalau misalnya ini untuk yang Yayasan Edukasi Kanker sendiri ya, Bun, ketika memberikan edukasi-edukasinya itu biasanya kemana, Bun? Ke komunitas kah atau bagaimana? Dan Ya, gimana, Bun? kami memberikan ke seluruh masyarakat, baik dalam bentuk komunitas, misalnya ibu-ibu PKK di tingkat RT, RW, kelurahan, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kami kemarin, ya 5 bulan yang lalu, kami untuk Polres di se-DIY sudah, Polda sudah, lantas jadi instansi di Dharma Wanita Kabupaten, kami sudah di DPRD, kami juga sudah, karena memang kanker ini kan tidak pandang bulu ya sayang, artinya semua bisa terkena kanker, siapapun, laki-laki dan perempuan. Kalau dulu saja kita mengatakan bahwa kanker itu dimulai usia 30 tahun atas. Sekarang ini kami pasien gadis 19 tahun itu sudah bisa terkena kanker serviks, kanker payudara. Nah, jadi tidak lagi terbatasi oleh umur, oleh wilayah, oleh jabatan, semua kena kanker. Nah, selain itu kanker itu bisa ada pada tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai, kecuali kuku dan rambut saja yang tidak kena kanker. Oleh karenanya kita mengenal kanker payudara, kanker prostat, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker kolon, semua organ tubuh kita bisa kena kanker. Begitu sayang. Baik. Nah, Bunda, jadi ketika Bunda memberikan penyuluhan, baik tadi kepada instansi, komunitas, dan kemudian juga misalnya ibu-ibu PKK dan sebagainya, misalnya, Bun, eh, ada yang kemudian menyampaikan keluhan atau yang kemudian menyampaikan bahwa iya di keluarga misalnya ada yang terserang kanker begitu ya. Dan misalnya kebetulan berada dalam wilayah yang tadi Bunda katakan misalnya rumah sakitnya cuma adanya tipe B misalnya. Nah, dalam hal ini kalau untuk Yayasan Edukasi Kanker ini yang bisa dilakukan apa, Bunda Harti? Apakah kemudian juga ada dukungan Pendampingan dari sayang. Ya, pendampingan baik? pendampingan. Pengertian pendampingan itu memberikan edukasi bahwa ini kanker, sebaiknya kita harus ke dokter onkologi. Nah, kami nanti mencarikan rujukan. Jadi kami sampai mendampingi karena dari puskesmas itu biasanya dirujuk ke tipe B berikutnya. Ya, jadi dari fase 1 ke tipe C. Tipe C tidak ada onkologi, dirujuk lagi ke tipe B. Tipe B masih belum ada onkologi, apalagi di daerah. Maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, kami dengan kartu nama kami sampaikan bahwa ini pasien kami dari Yayasan Edukasi Kanker. Agar kami mendapatkan pengobatan optimal, kami menginginkan mendapatkan pengobatan oleh dokter onkologi. Nah, akhirnya puskesmas atau ini memberikan rekomendasi. Ini sangat penting sayang, karena jika tidak ditangani lebih baik, maka kanker ini menjadi sangat panjang perjalanannya. Yang alhamdulillahnya kalau hari ini, kalau kemarin 20 tahun yang lalu, kami medical sifatnya selalu dengan dokter dan seterusnya. Alhamdulillah saat ini kami diperkenalkan dengan terapi stem cell oleh Pak Heri yang ternyata luar biasa sekali dan itu sangat banyak membantu. Oke, baik. Berarti yang Bunda lakukan di Yayasan Edukasi Kanker Indonesia adalah memberikan pendampingan
terutama bagi mereka yang tidak paham ya Bun ya, bahwasanya memang ini sebenarnya sudah masuk kategori cancer dan sebagainya. Diharapkan dengan Bunda memberikan tadi pendampingan, Bunda bisa memberikan rujukan begitu ya Bun ya. Berarti untuk Betul. jumlah ini bentuknya jadi relawan ya Bun untuk yayasan ini ya Bun. Ya, kami ada beberapa relawan, relawan pendamping, relawan untuk penyuluhan, dan seterusnya. Dan untuk itu karena kami banyak dari luar kota, luar daerah, luar pulau, kami menyediakan rumah singgah, sayang. Kami punya rumah singgah gratis yang monggo boleh dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Yang pada hari ini kami ada pasien dari Nusa Tenggara Timur, dari Kalimantan, dari Jogja juga ada. Monggo bisa diinformasikan jika karena biasanya untuk Indonesia Timur biasanya dirujuknya semua ke Sarjito, sayang, ke Rumah Sakit Yogyakarta. Sehingga kalau ke Rumah Sakit Jakarta sedangkan mereka tidak punya keluarga, padahal kanker itu membutuhkan waktu yang panjang, kan kasihan. Nah, monggo menghubungi kami Yayasan Edukasi Kanker Indonesia, nanti kami bantu untuk rumah singgahnya. Ada nomor teleponnya Bun atau ada website yang bisa diketahui oleh Boleh. teman-teman? Ya, jadi nomor telepon kami adalah Yayasan Edukasi Kanker Indonesia 081 392 166 554. Kami ulang ya, cantik. 081 392 166 554. Yeah. Oke. Ini saya tulis ya di kolom Ya. di kolom chat ya agar teman-teman mungkin nanti bisa mengetahui. Kalau untuk websitenya Yeah. ada Bun? Websitenya sedang kami proses, sayangku, yeah. Karena kami kesulit dalam ininya, yeah. Kalau website kami adalah jadi kantor pusat kami hanya di kantor, belum ada, nanti kami segera akan bikinkan websitenya. Ya tadi kantor pusat ada di Jogja ya Bun ya? Yogyakarta ya. Oke. Di Kalau Yogyakarta, Kembang, ya sayang, Dusun Kembang, RT 05, RW 62, Maguwo Harjo, Depok, Sleman, DIY. oke, saya ulang ya. Jadi ya ini alamat ya di Ya, sebentar ya Bun, yaitu adalah di Dusun Rembang. Kembang, Hmm, RT 05, mhm, RW 62, mhm. Maguwo Harjo, Oke, Depok, Depok. Sleman, Depok ya, kecamatan, sayang, Kecamatan Oh, Depok, oke, oke, ya, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. oke. Soalnya di Jakarta juga ada Depok, Bun. Iya, Jadi kaget kami dari saya. kecamatan di Kecamatan Depok, kabupatennya Jadi Sleman. ada dua nama ya. Ya, ya. Iya, oke. Nah, Bunda Harti, Alhamdulillah ya ini saya kembali juga menyapa untuk teman-teman yang sudah ada di sini. Sudah Alhamdulillah sudah 37 orang ya yang hadir. Kemudian juga ada, saya melihat di sini sudah ada Ibu Anis juga. Hai Ibu Anis, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bisa Mbak open Muna dan Ibu sebentar. Harti. Iya, Saya pakai HP iya. ya karena lagi ada Nah, acara di luar. oh siap. Ya, Suaranya jelas saya. Ibu Harni, terdengar jelas Ibu Ya. Anis ya. Jadi, oh ya teman-teman mungkin yang belum mengenal Ibu Anis adalah beliau dari Miracle Center ya, yang memang juga yang menginisiasi acara ini. Jadi
Ini adalah kali kedua kita bersama-sama ya dengan Bunda Harti untuk kemudian bisa memberikan edukasi lebih lanjut kepada teman-teman secara umum ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga ini juga sudah direkam. Jadi nanti dari hasil diskusi kita siang hari ini nanti rekamannya juga nanti akan diunduh di YouTube dan mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan seperti itu. Wah, ini Amin. kita Ya. amin. Kita hari ini agak senada ya. Warnanya pink ungu begitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Padahal tidak ada janjian ya, Masya Allah. Iya. Oke, sebelum nanti kita ngobrolan sama Bunda Hati, Dia juga pink. bagaimana Ibu Anis? Warnanya pink. Iya, warnanya juga pink. Warnanya pink ya, kita Bunda sama-sama Harti pink. ya, Iya, ya, makanya. ya, Iya, berarti sehati ya. Bunda Anis bisa sampai nanti atau di awal-awal saja bisa bergabung? Mungkin on cam-nya di awal, Mbak Mona. Oh, baik. Oke, kalau begitu sebelum kita ngobrol banyak dengan Bunda Harti ya, sedikit mungkin saya mau bertanya dulu dengan Bunda Anis ya. Bunda Anis terkait Mbak Anis mereka. aja dipanggilnya. Oh gitu, yang Bunda cuma satu ya, berarti semua kakak-kakak Anis ya. Semua kakak-kakak, jadi yang Bunda di sini cuma satu. Yang paling muda kita panggilnya Bunda gitu ya, Bun. Iya, kakak Anis, ini 17 tahun Mbak Mona. bagaimana Bunda? Iya. Kami baru 17 tahun, jadi paling muda. Iya, baru 17 tahun ya. Masya Allah, tabarakallah nggak kelihatan baru 17 tahunnya. Luar biasa. Kak Anis, Miracle itu sendiri, Kak Anis, boleh dong mungkin ada beberapa orang yang baru bergabung ya, mungkin ya belum tahu tentang Miracle itu concernnya di mana, dan kemudian terkait dengan acara kita di hari ini, begitu mungkin bisa cerita sedikit, Kak Anis, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mona. Ya, jadi AFC The Miracle itu salah satu grup yang ada di AFC Indonesia ya. Namanya kenapa Miracle? Karena tujuannya semakin kita, maksudnya gini, kita ada di AFC itu pengen memberikan banyak keajaiban lah ya. Keajaibannya seperti apa? Ya keajaibannya itu salah satu kita sendiri menjadi pemberi keajaiban kepada orang lain. Misalnya dengan kita sharing tentang produk kita, itu kita insya Allah bisa memberikan keajaiban untuk menjadi lebih sehat gitu ya. Apalagi Bunda Hati tadi sudah cerita ya tentang bagaimana background eh, sakit CA yang biasanya itu diketahuinya belakangan ya. Nah, kakak saya sendiri, jadi saya benar-benar merasakan kakak saya sendiri almarhum itu juga kena CA dan diketahui sudah dalam stadium 4 gitu ya, dan dikasih tahu pun waktu itu jenis CA-nya yang paling cepat, jadi sudah didiagnosa hanya 3 bulan dan memang 3 bulan aja gitu ya. Eh, itu jadi kembali lagi mereka pengen menjadi pemberi keajaiban karena tugas kita di dunia adalah memberikan keajaiban itu artinya berbagi kebaikan. Kalau kita semakin sukses di AFC, kami tuh pengennya semakin banyaklah manfaat kami kepada sesama, semakin banyak sedekah kami, semakin kami dekat dengan Tuhan. Itu sih artinya miracle. Tapi saya sendiri, kalau teman-teman perhatikan, itu di flyer kali ini sudah tidak menggunakan logo miracle sendiri. Jadi kemarin udah dari ngobrol-ngobrol dengan para leader ya, kalau saya kan kita ini satu kesatuan sih di AFC gitu ya. Kalau kita sudah tidak pandemi, kalau dulu pandemi mungkin grup penting ya, karena kan kita benar-benar nggak pernah ketemu orang, maksudnya benar-benar kerja dari Zoom, jadi grup itu sangat penting untuk memanage tim. Tapi kalau sekarang, kalau pendapat saya pribadi, kita akan lebih baik namanya AFC Indonesia. Jadi tugasnya adalah membantu semuanya, nggak harus di tim saya ketemu dengan siapapun, asal dia mau berjuang bersama, kita bisa bantu. Itu insya Allah dengan AFC Unity, cita-cita Paniko membuat AFC nomor 1 itu akan lebih mudah karena kita kerjasamanya bukan di dalam grup aja, tetapi di luar grup. Nah, saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman Miracle dan kemarin waktu di Papua, ya kalau pengen bantu Paniko caranya gitu. Kita udah nggak lihat grup kita, tapi kita bantu siapa aja gitu. Jadi mulai sekarang mungkin logo-logo di Miracle justru udah makin nggak ada gitu Mbak Mona ya.
Itu terima kasih Bunda Hati dan Mbak Ya, Mona, mudah-mudahan kejawab ya. Kalau acara seperti ini nanti akan dilaksanakan rutin setiap minggu. Nanti kita akan berganti-ganti ya. Mudah-mudahan topik yang kedua pengennya saya pengen sharing tentang post event LOP Papua ya, karena Papua itu keren banget ya, benar-benar kayak kacang goreng gitu ya, closing masalahnya ya. Nanti ada acara oke. ketiga, keempat, kurang lebih 4 kali gitu, Mbak Mona. Untuk Ya, Ramadan dan nanti mudah-mudahan setelah Ramadan akan jalan lagi. Terima kasih Mbak Mona dan Bunda ya. Harti. Terima kasih Mbak Anis. Mbak Anis mohon izin tadi beberapa kali menyebut tentang AFC ya. Mungkin ini kan juga ada beberapa teman-teman yang masih awam ya tentang AFC itu apa gitu ya. Boleh sedikit saja disampaikan karena bisa jadi kan apa namanya ada biar ada sedikit apa namanya perkenalan ya tentang AFC kemudian juga nanti terkait dengan Papua dan sebagainya. Silakan Bu Anis. Ya, silakan Mbak Anis. Oh, baik, terima kasih Mbak Mona. Sedikit saya perkenalan tentang AFC ya untuk teman-teman yang baru. Mungkin Pak Yusuf, Mas Yusuf bisa bantu untuk ada slide sedikit lah ya. Nggak terlalu banyak, saya hanya siapkan 4 slide. Kalau memang Mas Yusuf bisa bantu, bisa ditayangkan. Saya pengen cerita sedikit sih, mungkin untuk teman-teman yang baru juga. Apa sih AFC? Nah, saya akan ceritakan bagaimana dulu saya mengenal AFC. Bisa dibantu Mas Yusuf untuk slide-nya tadi? Nah, ini dia ya. Yang Mbak Eni dulu kali ya. Nah, ini dia. Jadi saya mengenal AFC itu dari foto ini, teman-teman. Ya, waktu itu juga nggak ngerti seperti tadi pertanyaan Mbak Mona, AFC itu apa ya. Tapi yang sebelah kiri itu teman dari suami saya di perusahaan sebelum saya, di sebelumnya. Namanya Halo, Kak Anis sepertinya sambungan connection-nya ya. pernah lihat. Oke. Nah, bisa jelas, Mbak? Ya, barusan saja tadi agak sedikit freeze ya. Oke, lanjut boleh. Sekarang sudah terdengar jelas kembali, silakan. Oke, oke, saya on cam, apa off cam ya, biar kan ngelihat slide aja kan. Baik. Baik, terima kasih. Sini ya teman-teman ya. Nah, penasaran kenapa? Karena saya pengen lihat Mbak Eni yang wajah barunya dan penasaran bangetnya karena memang background saya adalah trainer, coach yang paling sering pekerjaannya itu berdiri di depan peserta training atau di depan klien-klien untuk mempengaruhi bagaimana saya bisa masuk ke perusahaan tersebut atau paling sering sih di depan para peserta training ya. Otomatis kan kayak dibilang public speaker lah ya. Jadi walaupun usia bertambah, penampilan itu sangat penting. Jadi awalnya karena ini, terus saya pakai gitu ya, Mbak Mona, dalam hati bisa nggak ya punya wajah seperti Mbak Eni gitu. Karena saya termasuk wanita yang pakai segala macam cara lah ya. Udah ke dokter, ke sana, ke sini, segala rupa lah ya. Kadang-kadang mulai dari yang apa ya masuk akal, kadang-kadang nggak masuk akal karena benar-benar namanya pekerjaannya di depan peserta, jadi itu sangat penting banget. Kadang-kadang nggak masuk akal pun saya layani gitu, maksudnya udah deh saya beli gitu ya. Nah seperti itu. Nah ternyata yang saya rasakan adalah saya punya botak koin. Sayangnya karena rambut saya pakai jilbab nggak bisa ini ya. Botak koin itu kurang lebih hanya 3 sih lubangnya ya. Dan kalau disuntik oleh dokter itu akan tumbuh. Beda dengan bapak-bapak yang botak disuntik oleh dokter nggak bisa. Setahun tuh kurang lebih saya suntik 2 kali. Karena itu katanya karena autoimun atau alergi. Walaupun dari alergi tes kedua itu saya negatif. Nah alhamdulillah memang belum ke wajah, tapi ternyata udah nggak pernah suntik lagi gitu ya. Walaupun kan sebetulnya ditutup jilbab nggak ada persoalan, tapi balik lagi ya, wanita tuh kadang riuh banget gitu ya sama performance kecuali kecuali siapa ya beberapa teman-teman kayak Mbak Mona kan orangnya tegap ya. Kalau saya tuh penting banget lah penampilan ya. Nah setelah itu ternyata saya bisa menemukan foto ini setelah ini. Nah foto ini di slide berikutnya Pak Yusuf adalah foto yang sebetulnya nggak sengaja saya bikin ya. Yang sebelah kiri itu adalah foto ketika saya biasa lagi itu ya. Salah satu contoh saya datang ke sebuah klinik yang mungkin awalnya bisa dibilang kata suamiku nggak masuk akal karena bukan dokter. Tapi nama terapinya tuh plasma lift ya dan dari IG-nya, waduh saya mau banget lah karena keriputnya berkurang. Nah saya datang jadi yang foto adalah beautician saya. Jadi memang asli
di bawah lampu terang difoto oleh kamera Samsung beliau gitu ya. Kadang orang nggak percaya bilangnya ini ditua-tuakan ya. Enggak, emang itu foto beautician karena dia harus lihat kan keriputnya di mana, nggak kencengnya di mana sebelum saya diterapi. Nah, setelah itu saya diterapi, dikasih jarum titik-titik gitu ya, nggak sakit karena dibius, ya bius apa sih lokal gitu, pakai krim. Nah, setelah itu bengkaknya 5 hari. Nah, itu yang bikin pasti suami saya kaget. Dari awal juga dia bilang, ini kan bukan dokter, kamu kok mau gitu ya. Jadi saya udah nggak berani lagi ambil ya, walaupun saya udah bayar 2 kali. Nah, foto yang kanan itu yang foto teman saya, Mas Agung. Itu memang tidak di bawah lampu, kameranya juga, tapi kameranya sama, bukan kamera Oppo, ini kamera Samsung. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang kiri itu jelek, terlalu jelek, yang kanan terlalu cakep. Kalau mau lihat aslinya ya nanti ketemu saya. Gitu, Mbak Mona. Nah, akhirnya saya pelajari, secara umum saya sharing, AFC itu ada 2 produk andalan yang paten banget gitu. Paten itu maksudnya apa? Mempunyai manfaat pasti. Ya, untuk teman-teman baru saya tertariknya itu, karena manfaatnya ini satu bisa meregenerasi sel. Ya, jadi makanya saya pengennya kulitnya kinclong, tapi yang pertama diperbaiki adalah rambut saya yang saya juga udah lupa karena ditutup kerudung, saya punya botak koin. Ya, kemudian kedua baru kulit saya, karena alhamdulillah kalau daleman itu saya relatif sehat lah ya. Kemudian juga bisa melancarkan darah, ya si subak yang biru tadi. Dan ketiga itu eh, anti hipertensi. Jadi suami saya begitu minum produk ini yang biasanya tekanan darah tinggi langsung normal. Dan yang keempat anti pembekuan darah. Nah, itu terjadi di suami saya juga. Ketika suami saya itu pembekuan darah pada saat COVID, ya beliau langsung minum 8 saset sehari yang biru dan 8 saset yang ungu. Dari darahnya begitu nggak bisa diambil, lalu dipaksa diambil langsung membeku. Alhamdulillah hanya dalam 2 hari di Demar itu terjadi ya. Dan yang produk berikutnya yang saya pengen sharing adalah si cantik dari dalam ya, atau Utsukushi. Nah, ini punya 3 manfaat paten. Yang pertama adalah anti tumor agent. Jadi nanti akan lihat ya di ceritanya Bunda Harti akan lebih cerita asli itu ya. Nah, sayangnya almarhum kakak saya belum mengenal produk ini, belum ada gitu ya. Anti tumor agent hanya satu kata dokter Dwigi ya. Eh, Bahkan obat pun nggak ada yang mempunyai sertifikat anti tumor. Maksudnya gimana anti tumor agent itu? Kalau misalnya teman-teman minum ini, nanti teman-teman itu natural killer cell-nya jumlahnya akan lebih banyak dan akan membunuh sel tumor. Jadi untuk pencegahan atau kalau yang sudah terlanjur terjadi untuk membantu, walaupun memang kanker sendiri tidak ada obatnya. Setidaknya Bunda Harti bisa cerita kisah-kisah nyatanya akan sangat membantu kondisinya menjadi lebih baik ya. Kemudian bahkan ada keajaiban-keajaiban atau miracle di mana bahkan sembuh gitu ya atas izin Allah dan dibantu 2 produk ini. Dan ini namanya superfood, bukan obat. Yang kedua meningkatkan imunitas dan membantu therapeutic agent hepatitis C. Maksudnya ini terjadi di membernya Karyana yang hatinya itu udah membengkak gitu ya, tiba-tiba udah BAB-nya darah, alhamdulillah perutnya juga ada bengkak, alhamdulillah jadi lebih baik. Itu yang bikin Karyana akhirnya mau jalanin bisnis ini. Ini beberapa sekilas saja bagaimana kondisi tumornya semakin membaik ya, dari seorang yang bernama Wanda di usia 13 tahun. Ada lagi Pak Yusuf yang ingin di-sharing? Ini kanker dida, ini kanker mata, ya bahkan anak ini udah berobat kemana-mana, tapi balik lagi atas izin Allah melalui produk ini sangat terbantu gitu ya. Ya, mungkin dari saya sekilas itu aja ya. Nanti bisa ditambah lebih banyak karena tokoh utamanya hari ini adalah Bunda Harti dan Mbak Mona. Terima kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anis, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kakak-kakak sekalian yang ada di sini, jadi sudah mulai terbayang ya yang tadi disebut-sebut tentang AFC. AFC adalah Ayah Sama Family Club yang merupakan ini memiliki 2 produk. Sebenarnya ada 3 produk. Yang ketiga adalah produk kecantikan ya. Jadi serum untuk kecantikan. Tapi memang yang kita bahas hari ini lebih kepada 2 produk, yaitu Subarasi dan Usukursi yang tadi sudah dijelaskan di awal begitu. Oke, terima kasih. Silakan untuk melanjutkan tugasnya ya. Anis ya, kebetulan beliau juga sedang ada tugas ya di pagi hari ini. Oke, Bunda Harti. Oke, Bunda, tadi juga Bunda sudah menyampaikan tentang bagaimana pendampingan, kemudian apa yang dilakukan oleh Yayasan Edukasi Kanker Indonesia, begitu ya.
Bunda sekarang boleh dong cerita, dan mudah-mudahan juga ini bisa memberikan inspirasi, dan nanti kita juga akan apa namanya akan sangat membuka tanya jawab ya Bun untuk teman-teman yang ada di sini ya terkait dengan kanker. Nah, sesuai dengan judul kita kan adalah yuk lebih aware dengan kanker. Yuk kita lebih waspada dengan kanker agar kalau bisa pendeteksian awal dapat diketahui, dan kemudian penanganannya juga seperti yang Bunda katakan juga bisa lebih cepat ya, sehingga tidak lama gitu. Nah, kalau bicara tentang gejala-gejala kanker itu sendiri, Bun, kira-kira seperti apa yang Bunda biasanya temukan, Bun? Ya, sebetulnya begini, kami awali dulu. Kanker itu sebetulnya penyakit biasa saja. Artinya sama dengan penyakit flu. Hanya saja karena di awal kanker itu tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, jika tidak menimbulkan rasa sakit, sebetulnya sudah ada tanda-tanda. Nah, biasanya masyarakat itu jika tidak ada rasa sakit, dia tidak peduli, tidak care. Nah, sehingga setelah sakit, setelah ada rasa sakit, itulah awal daripada sudah masuk kepada stadium. Tanda-tanda awalnya itu tergantung di posisi mana. Misal namanya kanker. Kalau dia di payudara ya namanya kanker payudara. Kalau dia di kulit ya namanya kanker kulit. Kalau dia di paru-paru. Nah, namun demikian bisa juga terjadi primernya. Primernya itu adalah kanker kelenjar getah bening. Tetapi karena metatase, karena penyebaran, karena saat diketahui kelenjar getah bening orang belum sakit tidak berobat, tidak melakukan tindakan, sehingga mereka akan metatase menyebar sampai ke payudara, menyebar sampai ke paru-paru, menyebar sampai ke tulang belakang, dan seterusnya. Nah, inilah yang sebetulnya harus segera kita antisipasi sejak awal. Tanda sederhananya untuk semuanya itu adalah kita merasa rasa sakit di awal, itu misalnya kanker payudara misal, itu kita mulai ada rasa nyeri. Tetapi nyeri ini bisa ditahan. Karena nyeri bisa ditahan, sehingga tidak melakukan tindakan lanjut. Nah, ini loh yang menjadikan. Nah, atau kalau misalnya kita sariawan 2 bulan berturut-turut tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau tidak sembuh-sembuh ini lantas muncul karena adanya sel yang abnormal, karena adanya sariawan yang terus sehingga menjadi kanker lidah. Yang paling bagus adalah setiap apapun harus kita pedulikan mereka, jangan kita biarkan. Misal lagi kanker serviks. Kanker serviks itu di awal tidak sakit, tapi sudah mulai ketahuan misalnya perempuan itu keputihan. Nah, namanya keputihan, bentuknya harus putih seperti putih telur. Nah, jika keputihannya sudah berubah warna menjadi kebiru-biruan, kekuningan, dan seterusnya, ini belum kanker, ini adalah awal. Segera kita melakukan langkah. Nah, atau kalau misalnya terjadi perubahan aroma, keputihan itu netral, tidak berbau. Tapi jika keputihan sudah mulai bau, menyengat, ini sudah ada sesuatu yang perlu ditengarai. Segera kita melakukan tindakan. Preventifnya tentunya kita melakukan pemeriksaan kepada dokter. Itu yang berkaitan dengan keputihan. Menstruasi itu kan sesuatu yang normal biasa. Tapi jika menstruasinya sudah berubah durasinya, misalnya biasanya hanya 3 hari sampai 5 hari. Menstruasinya sudah sampai 10 hari. Dokter
rumah sakit, puskesmas sementara bilang tidak apa-apa. Inilah yang harus segera kita antisipasi, perlunya adanya edukasi. Begitu sayang. Ya, baik juga kepada kanker prostat misalnya. Awalnya tidak sakit, tetapi saat kanker prostat ini spesifik bapak-bapak. Misalnya pada saat buang air kecil, mau pipis, mau kencing, sudah mulai terasa ada nyeri. Nyerinya tertahan, bisa ditahan. Karena masih bisa ditahan, tidak dipedulikan. Ini akhirnya berlanjut menjadi kanker prostat. Begitu sayang, sementara. Oke, Bun. Wah, seru ya. Ini semakin jelas ya. Jadi kalau kita bicara tentang deteksi di awal adalah sebenarnya ketika misalnya terjadi ada perubahan, baik itu dalam bentuk, kalau misalnya tadi yang wanita ya, dalam bentuk aroma, atau kemudian juga ada keluhan yang sifatnya masih nyeri-nyeri, hilang timbul mungkin gitu ya, Bun. Atau sesuatu yang Timbul. hilang timbul ya, dan sesuatu yang berada di luar dari yang biasa begitu ya. Artinya apa namanya, yang biasanya prosesnya adalah katakan misalnya seperti menstruasi, katakan cuma seminggu atau misalnya sampai 10 hari, ini kalau berlanjut terus menerus atau tidak normal, tidak lancar dan sebagainya, berarti kita harusnya sudah mulai waspada begitu ya Bunda ya. Nah, Ya. kalau untuk benjolan sendiri Bun, itu benjolan itu muncul itu udah tingkatnya berarti sudah selanjutnya atau bagaimana Bunda? Atau apakah setiap benjolan adalah merupakan Ya, kanker? ya. Jadi kita untuk mengawali mengetahui apakah itu kanker atau bukan, ya muncul benjolan. Misalnya kelenjar getah bening ya nak, misalnya benjolannya ada di sekitar leher. Nah, kalau orang bilang kelanjeren bahasa Jawanya atau melanjer, itu sebetulnya kan kelenjar. Nah, ini kita tengarai itu sebetulnya hal yang normal benjolan itu. Tetapi kita harus pahami benjolan itu tidak boleh lama. Artinya maksimal 1 minggu sampai 2 minggu saja benjolan itu. Caranya bagaimana kita antisipasi? Kita mungkin mulai istirahat karena itu sinyal. Sinyal bahwa kita sedang kelelahan, bahwa kita butuh istirahat. Dengan istirahat cukup, makan makanan yang baik, yang bergizi, ya konsep pemikiran kita juga baik, itu seiring dengan ini akan hilang. Namun jika benjolan itu ternyata setelah 1 bulan bertambah besar, tambah gatal, tambah memerah, memerah. Jadi merah tadinya benjolannya biasa, lantas tambah banyak. Nah ini tidak boleh dibiarkan. Misalnya saja ini apa namanya andeng-andeng, apa itu andeng-andeng sayangku? Tai Tai lalat. lalat. Ya. Nah, tai lalat. Tadinya hanya tai lalat atau orang bilang kutil misalnya, ini yang benjol ya nak ya, benjol kecil. Nah, tai lalat itu kalau dia berubah warna, tadinya hitam biasa, yuk ada kemerahan, melebar, jadi gatel. Nah, ini juga harus segera kita melakukan langkah, gitu sayang. Jadi sebetulnya mereka memberikan sinyal kepada kita kanker itu. Hanya kita tidak peduli bahwa itu akan, jadi awalnya dokter akan mengatakan tidak bahaya, itu tumor jinak. Nah, itu mulainya begitu kita ke puskesmas fase 1, tidak apa-apa. Nah, tumor jinak, benjolan yang tidak apa-apa menjadi berubah kanker itu ada yang butuh waktu hanya 2 bulan, ada yang butuh waktu sampai 5 tahun. Nah, kita tidak bisa tahu. Bisa saja hanya 2 bulan atau 3 bulan itu sudah berubah menjadi ganas. Itu bisa terjadi. Nah, ini yang kita harus mulai care. Itulah pentingnya adanya edukasi sayang, memberikan penyuluhan mengapa kanker dan seterusnya. Itu tadi alhamdulillah kalau kemarin kami itu setahun yang lalu ya hanya kegiatannya bersifat edukasi saja, tidak sampai kepada solusi.
karena kami belum bergabung dengan AFC. Alhamdulillahnya setelah kami diperkenalkan AFC oleh Pak Heri, dengan kami punya grupnya tadi Mbak Mona Miracle, kami adalah AFC Jogja Istimewa. Nah, kami disitulah kami mulai berkiprah luar biasa. Sehingga sampai dengan hari ini sungguh banyak sekali tadi yang disampaikan Miracle tadi, kami bisa membantu masyarakat tidak lagi ketakutan dengan ini kanker, harus kemoterapi, harus sinar, dan seterusnya. Alhamdulillah sekali dengan adanya kami bergabung melalui AFC dengan disampaikan tadi dengan Mbak Anis, adanya 2 produk andalan kami, yaitu kalau kita bilang cuma si biru dan dengan kita sampaikan dengan si ungu. Saya menyebut begini karena pasien kami kalau menyebutkan utsukushi agak susah. Nanti dibilang eksekusi lagi. Jadi kami sebut dengan si ungu dan kami sebut dengan si biru. Begitu sayang. Yeah. Oke, ya sip Bunda. Jadi semakin jelas ya bahwasanya yang benjolan tadi terkait dengan benjolan ya. Benjolan mana yang perlu diwaspadai adalah ketika dia tidak segera hilang dalam waktu 1-2 bulan, kemudian terjadi perubahan warna, kemudian juga sudah mulai menimbulkan ada dampak gatal atau mungkin nyerinya lebih sering ya Bun ya. Kalau dulu cuma sekali-sekali, ini nyerinya lebih sering ya. Dan kemudian itu juga membuat badan secara keseluruhan jadi nggak nyaman begitu ya Bunda Harti ya. Pada saat itu maka harus kita lebih aware lagi, kita harus lebih waspada lagi, bisa jadi ini sudah mengarah kepada kanker. Walaupun setiap orang juga berbeda-beda ya Bun ya. Ada yang butuh waktu tadi Bunda katakan bisa 2 bulan, bisa 5 tahun. Sampai kemudian dia menjadi kanker dan jangan sampai kita harapkan jangan sampai dia menyebar kemana-mana gitu ya Bunda Harti ya. Masya Allah keren banget. Nah Bunda, oh ya teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan ya boleh ya nanti sambil juga di kolom chat. Nanti kita akan bahas seiring dengan kita sambil diskusi dengan Bunda Harti. Bunda Harti tadi katakan bahwa selama ini kami lebih kepada edukasi, yaitu penyuluhan yang tadi sudah Bunda jelaskan ya. Bentuk penyuluhannya adalah ke berbagai tempat, ke berbagai instansi, ke dalam komunitas dan sebagainya. Dan alhamdulillah tadi Bunda sampaikan sekarang sudah ada solusi terhadap bagaimana kondisi untuk para penderita kanker ataupun mereka yang sudah mulai ada gejala-gejala tadi. Nah, Bun, kalau Bunda melihat dalam perjalanan ya, yang selama ini Bunda kan mengarahkannya kemudian bertemu dengan dokter onkologi dan sebagainya, atau kemudian bagaimana untuk penanganan lebih lanjut ke rumah sakit yang tipe A gitu ya, yang memang ada penanganan tentang kanker. Perbedaannya apa, Bun? Ketika dulu Bunda melakukannya itu adalah dengan tadi solusinya adalah mengajak mereka dan mendampingi mereka sampai dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Dan sekarang tadi Bunda katakan ada solusi baru ini yang tadi si biru dan si ungu. Boleh cerita Bunda pengalamannya Bunda? Baik untuk yang level awal yang benar-benar baru diketahui tadi di level katakan muncul benjolan dan sebagainya, sampai kemudian nanti ketika sudah ada yang sampai levelnya sudah tinggi, artinya sudah masuk dalam kategori cancer dan bahkan sudah stadium tinggi. Silakan Bunda. Iya sayang, alhamdulillah sekali setelah saya dikenalkan dengan produk yang luar biasa ini, itu preventif mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga kami memberikan edukasi, jika sudah mulai ada tanda-tanda, jangan tunggu sampai tanda-tanda itu menjadi lebih parah. Misalnya untuk kanker payudara, saat kita ketahui mulai ada rasa nyeri, benjolan kecil, dan seterusnya, kalau benjolan itu masih kurang dari 2 cm, dokter setelah di mamografi atau di USG payudara, dokter mengatakan tidak apa-apa dan diminta menunggu. Sayanglah, saat menunggu itu hanya menunggu besaran. Nah, kan sayang sekali. Oleh karenanya pada saat menunggu besaran, kami dampingi, kami edukasi bahwa ada
produk yang luar biasa sekali agar tidak menunggu sampai dia menjadi besar. Maka kami tawarkan, kami edukasi dengan mulai mengkonsumsi utsukushi. Tapi kalau untuk cancer sangat bagus sekali, harus dalam satu paket, harus dua-dua. Meskipun ini untuk paten anti tumor agent, yang ini untuk regenerasi sel. Tahap awal pertama untuk kita mengantisipasi agar tidak terjadi pengobatan lebih jauh, kita akan sarankan meskipun takarannya tidak harus banyak. Jadi satu yang biru, satu yang utsu, selama nanti sebelum dokter menyatakan harus, karena dokter itu bahasanya hanya operasi. Setelah operasi, kemoterapi. Setelah kemoterapi, sinar. Memang menurut dokter, kanker itu tidak ada obatnya, sayangku. Obatnya hanya diambil karena mengganggu, karena barang asing. Nah, setelah kami perkenalkan edukasi dengan utsukushi, si ungu, dan SOP Subarasi, si biru, alhamdulillah hampir 95% itu tidak harus menjalani perawatan pengobatan berikutnya. Selesai saat misalnya muncul ada kista, muncul ada minum, muncul benjolan kecil, itu tidak berlanjut sampai dengan harus operasi. Namun, Bunda, sekali ya, lagi, Bunda Harti, ya, punten. Ini menarik sekali nih fakta ya. Ini artinya kan Bunda yang berada di lapangan ya, yang benar-benar kesehariannya Bunda menemukan dan kemudian benar-benar mendampingi. Tadi Bunda sampaikan bahwa dari yang Bunda lakukan selama ini, yang Bunda dampingi, ketika ada orang yang tadi, misalnya tadi muncul benjolan, kemudian periksa ke dokter, kemudian dokter bilang tunggu dulu, lihat dulu hasil. Itu kan lebih kurang biasanya sekitar berapa lama tuh Bun, lihat hasil? Seminggu, 2 minggu, atau sebulan bahkan? Yang masing-masing personal per orang itu berbeda-beda. Ada yang percepatannya tinggi, ada yang percepatannya lambat. Kita tidak perlu mengatakan berapanya. Tetapi sejak kita ketahui posisi ada benjolan, nyeri sedikit, ada sesuatu yang berbeda dari yang biasanya, harus segera kita edukasi agar tidak berkelanjutan. Begitu, sayang. Baik, artinya ketika tadi misalnya ada pendampingan kan sudah ke dokter, dicek nih Bun, benjolan tersebut kan butuh waktu. Biasanya mohon izin sepemahaman Bunda ya, yang Bunda alami, biasanya dokter adakah memberikan obat atau bagaimana biasanya Bun? Dan apakah itu berpengaruh terhadap perkembangan si benjolan tadi atau sifatnya hanya sebagai penahan rasa sakit Bunda? Biasanya hanya penahan rasa sakit. Karena memang prinsip tidak ada pengobatannya. Dan prinsip benjolan itu menurut dokter hanya diangkat, sayang. Hanya diambil. Prinsip menurut dokter. Ya, nah dengan kami ini tidak harus diangkat, tidak harus diambil. Jika lo ya, sejak awal kita ketahui lo ya, maka alhamdulillah, izin Allah itu tidak berlanjut. Untuk mengetahui tidak berlanjut, kita minta kepada dokter untuk evaluasi namanya, sayang. Jadi CEA, kita minta untuk diadakan evaluasi. Dokter, saya sampaikan kepada pasien, kepada masyarakat, sampaikan bahwa kami sudah didampingi oleh ini, bawa ke dokter, tunjukkan dokter. Karenanya kami minta evaluasi, dokter. Nah, evaluasi ini untuk memastikan apakah benjolan yang kecil itu hilang, apakah yang benjolan yang kecil itu harus segera dioperasi, dokter yang akan putuskan. Jadi kami sangat bekerja sama dengan rumah sakit dan dokter, sehingga saya itu keluar masuk sama dokter. Jadi dokter udah tahu. Oh, dari AFC ya, ini siap dokter, kami pendampingnya. Alhamdulillah itu di atas 80% selesai.
Itu kalau yang masih preventif, masih kecil ya, Nak. Nah, ada juga sayang yang ketemu kita, tahu kita dia sudah operasi. Nah, kalau tahu sudah operasi, kita juga mengantisipasi agar tidak dilakukan tindakan berikutnya. Karena kalau sudah operasi sayangku, itu nanti akan muncul PA, namanya patologi anatomi. Itu pasti. Nah, dari data laboratorium PA itu akan ada instruksi dari dokter. Ini ganas, harus kemoterapi 8 kali, itu bunyi dari hasil PA-nya saya. Nah, kami masih bisa berfungsi, berperan di situ. Kami dialog, komunikasi dengan keluarga dan dengan pasien. Bahwa kita dampingi dulu dengan terapi stem cell, uji dan SOP subarasi dengan si biru dan si ungu. Setelah minum ini sambil menunggu berikutnya, biasanya setelah habis 1 paket, kita minta kembali. Dokter, hasil PA udah kita pegang ya, Nak. Hasil PA udah jelas, dia harus kemo 8 kali. Nah, dokter, kami minta evaluasi. Alhamdulillahnya dari beberapa itu juga tidak jadi. Oh, hasil CEA-nya hanya 2,5, kurang dari 4. Terus saya bilang ke dokter, dokter sampaikan ke pasien. Jadi bukan kami yang mengatakan, nggak usah kemo, minum ini. Kita nggak boleh. Jadi dokter akan memberikan instruksi kepada pasien, Ibu hasil CEA-nya 2,5, sehingga Ibu tidak dibutuhkan untuk kemoterapi. Dan itu pun tidak boleh lepas, Nak. Kita terus namanya pendampingan. Kita bukan jualan produk, harus dimunculkan hati kita bukan sedang jualan, kita sedang mendampingi. Sehingga kita terus dampingi untuk tidak berhenti. Karena ada dimungkinkan kembali pola makan yang salah. Ini kita dampingi dengan pola makan dan seterusnya. Begitu, Oke, Cantik. siap Bunda. Makin jelas lagi ya, artinya ketika tadi awal ditemukan gejala, maka bisa jadi pada saat itu produksinya atau yang perlu dikonsumsi bisa hanya 1 si biru dan 1 si ungu. Yang mana si biru tadi punya fungsi adalah regenerasi sel, diharapkan sel yang rusak yang diakibatkan karena tumor atau kanker tadi itu bisa segera dipercepat gantinya begitu ya, dengan si biru tadi. Termasuk juga si biru juga ada fungsi buat melancarkan peredaran darah, ya, kemudian juga menetralkan tekanan darah, sehingga diharapkan dengan demikian darahnya makin baik, itu juga bisa membuat kebaikan buat tubuh, terutama bagi yang sedang sakit gitu ya Bun. Dan cukup misalnya sebenarnya 1. Percepatan kesembuhan. Iya, itu menjadi percepatan kesembuhan buat yang si biru. Adapun yang ungu tadi karena memang di situ ada fungsi anti tumor, sehingga dia akan bekerja ya mencari dalam tubuh kita mana yang rusak, yang sel abnormal yang tidak baik, yang itu akan disembuhkan oleh si ungu tersebut begitu. Dan tadi Bunda melihat ada 1 box ya tadi. Boleh tadi diangkat lagi boxnya Bunda? Boxnya. Iya. Nah, ini isinya ada 28 saset. Bentukannya saset ya, Bun ya. Yang ini bisa kita konsumsi bentuknya saset. Iya. Ya, ini bisa dikonsumsi dengan caranya langsung dimasukkan ke dalam mulut ya. Yang itu sebenarnya ini seperti ini minuman yang superfood kita sebutnya ya. Masukkan langsung dalam mulut, diharapkan nanti bertemu langsung dengan enzim, dia langsung bisa menyerap ke darah. Atau yang kedua adalah bisa dengan dicampur air ya Bunda Arti ya. Tergantung mana yang nyaman gitu ya. Betul. Ya, Oke. tidak apa-apa, boleh dicampur Siap. air. Iya. Yang mana sebenarnya lebih efektif langsung ke bawah mulut biar ketemu dengan enzim, dia langsung bisa diserap sama darah ya Bunda. Oke. Bunda sebelum saya memberikan edukasi Cantik. Ya, oke. Oke, Bunda ini sebelum lanjut ada pertanyaan ya Bun yang sudah ada di kolom chat ya. Yang ini datangnya dari Bunda, dari Bunda Zia namanya ya, Kak Zia ya.
Yang beliau tanyakan adalah pendampingan yang Nah, diberikan oleh pihak edukasi pada pasien sampai tahap mana. Tadi sempat sebenarnya Bunda Hati sudah menjelaskan ya, pendampingan akan dilakukan terus-menerus. Bahkan bukan hanya pada saat sudah diserahkan ke dokter, Bunda bahkan dan teman-teman mendampingi dan bertemu dengan dokternya menjelaskan tentang ini kita sudah melakukan pendampingan dengan tadi menggunakan ada dua yaitu yang si biru dan si ungu dan minta untuk ya, dievaluasi seperti apa perkembangannya, seperti itu. Termasuk pun betul, nanti kalau untuk yang betul. tahap berikutnya yang sudah dalam tahap sudah cancer dan harus kemo, itu pun tetap Bunda dan Nah, teman-teman melakukan pendampingan ya Bun ya. Seperti itu ya Bun ya. Oke. Uh, betul. ya. Ya, kalau Nah, di daerah Jogja kami masih bisa mendampingi. Jika baik. yang baru tetap kami melakukan komunikasi. Saya ajari ketemu dokter ya. Nah, terus sampaikan ke dokter. Nah, bahwa sudah didampingi dengan ini dibawa ya barangnya. Terus bilang minta evaluasi dokter lah. Kalau pasiennya itu memberikan anu kepada dokter, dokternya mesti care, mesti peduli. Nah, selama ini karena tidak ada edukasi, pasien itu manut sama dokter dan tidak bisa bernegosiasi, berkomunikasi dengan baik dengan dokter. Ini loh yang menjadikan kami jadi alhamdulillahnya sayang kami ini sedang punya program baru. Kami sedang bikin Desa Sehat AFC. Kami Oke. sedang punya Desa Sehat AFC. Bunda disimpan dulu tentang Desa Sehat AFC-nya ini makin menarik Ya, lagi. Oke, kita ya, lanjut nih Bun. Pertanyaan yang kedua ya, masih dari Kak Zia ya. ya, Bunda Zia. Apakah benar kanker itu merupakan sebuah keturunan? Jadi kalau orang tuanya kanker, apakah besar potensinya anaknya juga kena kanker? Iya, cantik. Memang genetik karena darah ya, Nak ya. Jadi faktornya betul genetik. Jadi apabila darah kita A, B, B itu konsennya tinggi sekali. Atau pasien darahnya O, kitanya O. Nah, itu juga potensinya besar sekali. Namun demikian, sekarang ini mungkin sekali, makanya preventif jauh lebih baik. Jangan nunggu sampai genetik keturunan itu jatuh pada kita. Sehingga sebelum saya kalau ada genetik, misalnya orang tuanya saya tanya apa, wow saya segera edukasi. Minum ini sebelum muncul cancer. Nah, alhamdulillah begitu kami edukasi ya nak ya yang penting itu kita berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat banyak yang peduli Oke, gitu. Jadi itu tadi. Cuma memang harus ditegaskan ya nak ini bukan penyakit menular, tetapi penyakit degeneratif yang bersifat genetik. oh ya. Oke, Artinya potensi lebih besar bagi yang orang tuanya memang sudah terkena kanker. Jadi perlu aware betul. untuk keturunannya, begitu ya Bun? Untuk pertanyaan Betul. dari Mbak Zia ya, dari Kak Zia ya. Ya. Ya, Kak Zia semoga dapat penjelasan ya dari penjelasan yang disampaikan oleh Bunda Harti. Mudah-mudahan apa namanya clear ya yang tadi ditanyakan. Bunda, ketika Bunda tadi memberikan si biru dan si ungu kepada pasien, biasanya yang Ya. dirasakan si pasien itu apa sih? Nyaman atau nggak ada efek atau gimana biasanya? Kepada pasiennya dulu deh. Ya. Kalau pasien yang preventif nggak ada apa-apanya, biasa-biasa saja. Tetapi kalau pasien sudah mulai, misalnya ada benjolannya agak besar, atau sudah operasi, sekarang ada benjolannya agak besar. Setelah agak besar, awalnya benjolan itu keras, sayangku, mengeras. Jadi bentuknya bulat begini keras. Kalau misalnya di payudara atau di kelenjar kita bilang keras. Setelah mengkonsumsi ini, minimal hari ke-6 atau ke-7 itu sudah ada progres. Belum sembuh loh ya, baru sudah ada progres. Progresnya diantaranya misalnya tidak lagi keras, tidak lagi tegang, tidak lagi keras. Rasa nyerinya sudah tidak lagi
sering, sudah tidak lagi rasa nyeri sering. Yang paling penting lagi cantik, rasa nyaman. Ini yang luar biasa. Karena cancer itu membawa efek psikologis yang tinggi. Efek psikologisnya 70%. Nah. Jadi dia sakit atau bukan karena penyakitnya, karena psikologis mereka. Begitu kita beri seperti ini, merasa sudah melakukan tindakan, psikologis mereka langsung nyaman. Nah, ini menjadikan kesembuhan yang luar biasa. Menjadikan saya ini karena langsung masyarakat ya nak ya. Jadi bertemu, jadi bukan teori, bukan ini, jadi betul-betul saya tanyakan. Ini yang kami rasakan sayang. Yeah. Bunda, kalau tadi Bunda menyarankan kalau untuk pencegahan cukup satu biru, satu ungu, sebenarnya kalau misalnya kita tambah 2 biru, 2 ungu itu harusnya jadi lebih baik ya Bun ya. Nah, Jadi begini cantik. ya. Jadi kita pertama kan kita sedang observasi ya nak. Nah, sedang observasi itu kita berikan dulu pengenalan untuk dirinya dan untuk ininya. Jadi tetap kondisinya satu-satu. Oleh karena kita nggak boleh lepas. Pada hari keempat, kelima kita kunjungi lagi atau kita tanyakan lagi. Lah itu jika memang kansernya sudah pada stadium lanjut, sudah pada tindakan medis dan seterusnya, nggak bisa hanya satu. Jadi pagi itu begini, 1 UTSU 1 SOP, yang sore juga 1 UTSU 1 SOP, di tengahnya siangnya adalah 1 UTSU. Untuk semua jenis kanker ya? Untuk semua jenis kanker. Ya, jadi nama sakit itu kanker. Dia disebut kanker payudara, letaknya di payudara. Dia disebut kanker paru-paru, letaknya di paru-paru. Dia disebut kanker lidah, letaknya di lidah. Tapi prinsipnya kanker. Okay. Nah, jadi jangan mengatakan kalau untuk kanker cervix, kalau untuk kanker, ya semua kanker. Gitu ya nak ya? Oke. Oke Bunda, udah mulai makin terbayang ya. Jadi buat pencegahan adalah satu-satu, tapi lebih baik lagi kalau bisa dua-dua, lebih mempercepat proses dan sehingga pencegahannya juga ya. Dan pencegahannya juga lebih bagus ya. Baik. Nah itu tadi dari sisi pasien. Kalau pada saat pencegahan dia tidak merasakan dampak. Pada saat sisi awal ketika dia baru ditemukan ada sesuatu, biasanya tidak ada dampaknya gitu ya. Ketika kita mengkonsumsi si biru dan si ungu tadi ya Bun. Berbeda kalau yang sudah di level lanjut begitu ya Bun ya. Kalau di level lanjut biasanya karena memang sudah dia menahan rasa sakit, kemudian juga bisa jadi sudah makin banyak yang terkena, kerusakan selnya makin parah dan makin menyebar, maka ketika kemudian pengalaman Bunda ya, ketika kemudian diberikan tadi 1 paket di pagi hari, kemudian siang hari si ungunya, dan yang sore hari 1 paket lagi, yang dirasakan pasien seperti apa, Bun? Ya, oke. Kalau pasien pasca operasi ya, ini satu-satu ya. Untuk pasien pasca operasi, terjadi percepatan penyembuhan untuk operasinya, pasca operasinya. Sehingga tidak mengalami infeksi. Nah, jadi begitu operasi, kita langsung berikan ini, terapi seperti ini, sehingga segera kering hasil operasinya. Tidak terjadi infeksi. Nah, ini kan menambah rasa nyaman bagi pasien. Nah, ini kalau setelah operasi. Tapi tidak berhenti, terus berlanjut. Setelah keluar hasil PA, kan begitu operasi belum keluar hasil PA, tapi target kita adalah percepatan penyembuhan pasca operasi. Oke? Oke. Berlanjut, kita terus saja. Setelah berlanjut, keluar PA. PA-nya biasanya kemoterapi. Itu tindakannya itu kayak standar aja dokter itu, kemoterapi. Nah, dari situ kita minta evaluasi. Oke, Dil. Sekarang kalau kita ketemu pasien yang sedang kemoterapi,
mungkin begitu ketemu kemoterapi yang pertama. Kemoterapi yang pertama itu efeknya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa karena darah putihnya berkurang banyak. Daya tahan tubuhnya jadi lemah. Nah, karena daya tahan tubuhnya lemah, maka dia otomatis ada kerusakan di mulut, nggak bisa makan. Ada psikologis yang terganggu. Nah, begitu kita sampaikan ini, itu bisa mengeliminasi, mengurangi rasa sakit. Jadi darah putihnya itu tidak terlalu banyak turun. HB-nya, nah ini biasanya orang habis operasi atau menjelang operasi itu hemoglobinnya turun. Sehingga kita pertahankan hemoglobin itu dengan ucuk-ucuk ini kakekku. Nah, sehingga jika tetap ini misalnya evaluasi dokter ini belum berpengaruh ya nak ya kan macam-macam. Tetap kemo yang pertama dia tidak mengalami kesakitan seperti kemo yang tanpa kita dampingi. Nah, ini dampaknya. Atau kemonya 8 kali ya nak ya. Saat kita dampingi ini, dokter akan memutuskan pada kemo keempat, itu dokter sudah mengatakan, ibu sudah selesai kemonya. Besok tidak kemo. Jadwal kemo itu kan, mau kemo itu kan ada cek ya nak ya. Ada cek lab dan sebagainya. Nah ini yang kita tetap harus bekerja sama dengan dokter. Sehingga seberapa efektif, tadi pertanyaannya, seberapa efektif ini pada yang belum operasi, pada yang operasi, pada yang kemo, dan seterusnya. Ini luar biasa pengalaman kami di lapangan ini, nak. Oke, begitu sayang. Masya Allah ya, luar biasa sekali dan langsung efeknya terasa buat pasiennya ya. Dan tadi bukan hanya bukan hanya proses penyembuhannya terjadi, tapi yang pasti juga nyaman dari pasien karena yang tadi permasalahan selesai operasi tadi atau ketika kemo itu sudah mulai muncul impact yang gak enak mereka rasakan ya, pasien rasakan itu mudah-mudahan dibantu dengan tadi subarasi dan sukusi si biru dan si ungu ini akan jauh lebih baik. Bunda, ada juga kan beberapa pasien yang bisa jadi ya Bun, ini beberapa pengalaman juga. Jadi pasien ini masih belum terlalu yakin dengan si biru dan si ungu, dan kemudian lebih fokusnya adalah penanganan dari dokter. Sementara tidak ada akses nih Bun, bertemu bundanya nggak bisa bertemu dengan dokter gitu, dan sementara pasiennya kurang yakin, jadi menjadikan ini menjadi hanya sebagai alternatif sifatnya. Padahal ini solusi ya Bun. Ini sebenarnya bukan alternatif ya, ini solusi. Nah, sehingga akhirnya kemudian dokter bilang, udah deh fokus aja dulu deh di pengobatan dokter begitu, atau dokter tanpa melihat si biru dan si ungu ini kandungannya seperti apa, kemudian dokter memutuskan udah ini fokus di sini aja. Bunda pernah mengalami hal seperti itu nggak Bun ketika mendampingi Bun? Sekali sayang, di masyarakat itu banyak. Jadi pada saat saya memberikan edukasi, pembuka kata yang pertama, satu adalah kami bukan herbal. Nah, ini sangat psikologis karena dokter akan instruksi ke pasien dilarang pakai herbal. Nah, psikologis kita sudah menang. Bahwa punya kita bukan herbal. Satu. Punya kita ini bukannya alternatif. Bukan alternatif ini. Justru punya kita ini mendampingi daripada dokter. Mendampingi dokter. Jadi ini harus ada edukatifnya. Punya kita ini bukan obat. Nah, jadi 3 kata kunci ini saat edukasi kepada pasien kita yang kanker, yang mengatakan hanya fokus pada dokter, nah kita kan membuka mindset mereka. Kami tidak minta menghentikan pengobatan dokter. Kita malah justru silakan terus dengan dokter, kami mendampingi dengan terapi stem cell kami. Karena ini bukan obat, ini bukan herbal, ini bukan alternatif. Karena pengertian orang dengan alternatif, mereka itu adalah tidak dokter pakai ini. Ini kan mindset yang ada di masyarakat. Kita harus paham, ini sudah berpuluh-puluh tahun
masyarakat itu punya, oh kui herbal, jangan pakai herbal dan seterusnya. Begitu sayang. Jadi banyak tergantung pendekatan kita. Inilah yang disebut dengan helping people, nak. Kita bukan penjual obat. Posisikan kita pendamping, posisikan kita adalah menjadi bagian daripada masyarakat. Ingin memberikan pencerahan. Bahwa saya selalu mengatakan kami sekarang ada terapi terbaru, terbaik dari Jepang. Pede banget saya. Baik, oke. Keren Bun, Masya Allah. Bun, ini di kolom chat ada nanya lagi, buat anak-anak boleh nggak sih? Di usia berapa sih yang boleh dikonsumsi buat anak-anak, Bun? 2 tahun ke atas ya, Bun? Iya, sebetulnya buat anak-anak itu, ya orang bilang ya, karena ini balik lagi di awal, bukan obat, dan ini bukan herbal, ya ini sangat aman. Baik ibu yang masih hamil, berarti babynya masih dalam kandungan. Ini aman, boleh. Setelah babynya lahir, ya toh, setelah babynya lahir, ya kita masih bisa memberikan ini. Hanya saja sebetulnya baby itu kan belum sangat membutuhkan, gitu loh ya, Mas. Tetapi jika misalnya kita ini nggak apa-apa, ini aman bagi anak-anak, bagi orang hamil, dan seterusnya. Cucu saya tapi ya memang sudah kelas 1. Cucu saya kelas 1 SD, TK, kami semua pakai ini. Pakai si apa yang biru ini. Nah, hanya saja agar merasa nyaman, ya tidak, karena ini banyak ya nak ya. Jadi kami biasanya memberikannya, karena putu saya itu yang serumah 2, 1 berdua. Jadi pagi sebelum sekolah 1 berdua. Yang penting kan bukan jumlahnya ya nak, rutinitas. Yang penting rutin. Jadi boleh bagi anak-anak, boleh, tidak bahaya dan baik, tidak apa-apa. Oh, keren banget cucunya ya, Bunda. Jadi Bunda tadi sempat sampaikan, Bunda tadi sempat sampaikan ya, Bun, bahwa ada untuk menggantikan terapi stem cell. Mungkin kakak-kakak yang ada di sini, terapi stem cell yang seperti kita ketahui adalah terapi yang mengandalkan sel punca yang ada dalam tubuh kita, sel terbaik yang ada dalam tubuh kita, agar dia bisa menggantikan sel yang rusak. Kalau secara medisnya ini untuk secara pengobatan, luar biasa untuk biaya ya Bun ya, itu kisarannya mungkin ada sekitar yang ada yang 100 juta, ada yang 300, ada yang bahkan sampai 600 juta ya. Itu bergantung dari seberapa kecanggihan dan seberapa mereka bisa menemukan sel punca yang terbaik yang bisa untuk segera meripis sel yang rusak tadi. Dan itu juga sakitnya luar biasa ya kalau untuk terapi sel tadi. Ini alhamdulillah dengan produk si biru tadi ini sebenarnya menggantikan terapi sel yang tadi dikatakan oleh sempat Bunda katakan tadi yang stem cell terapi tadi ya, seperti itu. Bunda, ini ada lagi pertanyaan Bun yang yang ada di kolom chat, Masya Allah ya. Jadi dia mengatakan begini, ini dari sebentar ya, saya bacakan dulu ya. Wah ini banyak. Oh juga ada wow, ini ada Niko AFC, ada Firdaus Solo. Assalamualaikum, Bapak-Bapak, Kakak-Kakak semua. Terima kasih sudah bergabung ya, luar biasa. Ini Pak Niko bukan saya jadi. Oke, ini ada menanyakan dari Evo Fani ya. Bun, ada member saya yang sedang terapi Suba Utsu baru mulai seminggu ini. Nah, dia belum pernah ada tindakan medis sama sekali. Hari pertama, ketika dia konsumsi, dia merasakan nyeri yang luar biasa. Ini apakah normal atau enggak ya, Bun? Dia belum pernah kena tindakan medis sama sekali ya, Bun ya. Tapi nggak tahu apakah ini tidak dijelaskan sama Kak Faninya ya. Ini untuk posisinya si membernya ini apakah sudah masuk dalam kanker? Oh, sudah masuk kanker payudara. Stadiumnya sudah diketahui Kak Fani? Untuk stadiumnya, apakah sudah diketahui? Jadi sudah positif kanker payudara, tetapi belum ada tindakan medis sama sekali. Untuk stadium, oke, belum pernah ke dokter, cuma bilangnya 12 cm. Mungkin maksudnya adalah ininya ya, diameternya ya.
Seperti itu. Gimana, Ya, Bun? Kira-kira, Bun? Belum pernah kena tindakan medis, tapi dokter cuma mengatakan ini 12 cm, bentuknya benjolan. Dan ketika dia mulai terapi, artinya menggunakan tadi yang si biru dan si ungu, hari-hari pertama dia kayaknya rasanya nyeri luar biasa. Apakah ini memang wajar, Bun? ya, kalau 12 cm itu sudah besar. Sudah Baik. besar. Biasanya dokter akan memberikan perintah operasi. Nah, ini dokter ini ya. Namun balik lagi, saya akan selalu kerjasama dengan pasien. Jika pasien mengatakan bahwa pokoknya aku nggak mau operasi, nah, itu kan kehendak pasien ya sayang. Begitu dia pokoknya aku nggak mau, nah pengertian rasa nyeri itu sebetulnya kan sebuah reaksi. Artinya sedang proses. Nah, karena besarannya sudah sangat besar, jadi benjol itu begini, kalau dia terkena terapi kita mungkin akan menjadi mimpi, jadi akan melebar begini ya nak ya. Nah, itu kan namanya bereaksi. Reaksi itu kalau di dalam tubuh yang tidak normal pasti menimbulkan rasa sakit. Pasti. Tetapi jika ini termasuk dalam sebetulnya tidak bahaya, tapi balik lagi harus ada edukasi anak ya. Nah, diteruskan saja seiring dengan masa evaluasi dan observasi itu berangsur menurun rasa sakitnya. Tapi kembali harus kita dampingi. Jadi sebetulnya jangan dikatakan ini menimbulkan rasa sakit, tidak. Itu artinya informasi yang baik bahwa sedang ada proses. Dilanjutkan saja. Bahkan saya ada yang muntah-muntah juga sayangku. Muntah-muntah, ya saat muntah-muntah saya bilang, saya tenangkan hatinya, dihentikan dulu. Terus bisa saja takarannya saya kurangi dulu. Karena memang reaksi tubuh masing-masing orang berbeda-beda. Tapi yakin saya, dan kita harus meyakinkan juga pada masyarakat bahwa produk kita aman. Produk kita tidak memberikan rasa sakit. Bahwa produk kita justru akan meregenerasi. Hanya saja saat proses regenerasi dibutuhkan waktu. Sehingga ada beberapa yang menimbulkan rasa sakit, tetapi tidak bahaya. Nah, ini kita harus mantap. Makanya saat kita dengan pasien, kita harus punya energi, nak. Bahwa kita ahli, kita paham. Nah, sehingga masyarakat itu saat berhadapan dengan kita, mereka nyaman. Nah, nanti kita juga harus banyak belajar, nggak cuma paton ya. Enggak, ya kita harus banyak belajar. Kenapa dia tidak menimbulkan ini, kandungannya apa, dan seterusnya kita harus belajar. Nanti khusus yang produk ya. Sekarang kita kanker dulu. Monggo cantik ya. Oke. Berarti kitanya harus pede ya, Bun, untuk kemudian menyampaikan menyampaikan kepada pasien ya tentang bahwa ini sebenarnya memang bagus ya, dan kemudian jika pun ada dampak yang tadi sakit dan sebagainya, nyeri, sebenarnya bukan karena kita minum si biru tadi ya, Bun ya. Tapi sebenarnya karena memang efek dari si kanker tersebut, begitu ya. Iya, sedang bereaksi, nak. Sedang bereaksi. Iya, oke. Terus kemudian iya, Bun. Terus kemudian ini, Bun, memang kalau habis minum itu ada kayak ngantuk gitu ya? Ya, maksudnya saya ini, nah, jadi pada saat kita berkunjung, ya kita jangan ditanyakan sakitnya apa, jangan. Apa Ibu sedang dirasakan? Aku nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidur itu kan karena merasakan rasa sakitnya. Kenapa jadi ngantuk? Lah karena rasa sakitnya sudah kurang ya, nyaman dong tidurnya sayangku. Bukan menimbulkan rasa ngantuk. Beda ya, nanti dikira obat tidur. Nah, karena ini kalau kita ini namanya obat tidur dong. Bukan. Karena rasa sakitnya kita sudah berkurang, rasa nyaman kita didampingi oleh ini, jika kita nyaman ya tidur ya enak dong. Orang
Orang sehat itu kan Oh, ciri-cirinya hidupnya enak. berarti nggak ada obat Nah, tidur sebenarnya di situ ya, Bun? enggak ada. Dikira obat tidur, jangan salah ya nak ya memberikan Baik, informasinya. baik. Terima kasih, Bun. Ada lagi yang bertanya, Bun. Apakah penderita tumor ginjal pasti buang airnya sulit ya? Jadi kebetulan ini dari Kak Haryono 88 ya, beliau menanyakan ya. Jadi ada pasien yang sedang beliau dampingi ya. Awal minum nutrisinya ini BAB-nya nggak teratur. Nah sekarang sudah mulai teratur, tapi kadang kembali sulit lagi BAB. Nah kemudian dia juga berdampingan dengan dokter ya. Jadi katanya dokter dari Sultan Agung tidak berani mengoperasi karena mendesak di ginjal katanya, tumor ginjalnya itu. Jadi si dokter tidak berani mengoperasi karena tadi tumor ginjalnya mendesak di ginjal. Takutnya nanti malah pas operasi pembuluh darahnya pecah gitu ya. Tapi ini perkembangannya bagus ya. Pasien sebenarnya sekarang sepenuhnya minta kita yang kasih solusi. Oh oke. Jadi dari Kak Haryono 88 itu justru pasiennya ini kebetulan juga karena dokternya tidak berani melakukan operasi. Jadi dia kondisinya ada apa tumor di apa tadi di bagian ginjalnya ya. Dokter tidak berani operasi, jadi sekarang lagi menggunakan si biru dan si ungu tadi ini. Cuman pertanyaannya, memang itu biasanya berhubungan sama BAB-nya nggak teratur ya kalau tumor di ginjal? Ya, gini ya sayang ya, kita ngertinya tumor di ginjal. Ada beberapa kemungkinan. Primernya yang kita enggak tahu. Jadi di ginjal itu bukan primernya. Misalnya saja, primernya sebetulnya dia kankernya payudara. Primernya, ya. Nah, tetapi metatasenya, penyebarannya sudah sampai pada ginjal. Nah, itu ya. Nah, karena sudah sampai pada ginjal, saat pengobatan kita yang kita tidak bisa mengira-ngira apakah hanya ada pada ginjal saja, gitu loh ya. Jadi mungkin bisa sampai sudah usus. Lah, jadi sebetulnya bukan pada karena ginjal itu sehingga BAB-nya tidak lancar. Kita juga harus tahu apakah juga sudah metastase ke usus. Kalau kaitannya dengan BAB, itu ada gangguan di usus. Kalau di ginjalnya tidak menimbulkan itu sebetulnya. Nah, kita tidak tahu juga kemananya. Makanya inilah kita harus berdampingan dengan dokter. Jika dokter mengatakan bahwa tidak berani operasi, ya kalau dokter yang sudah mengatakan tidak berani operasi, kita yang ambil alih peran ini artinya kita harus meyakinkan kepada pasien kita bahwa ini produk kita ini adalah yang terbaik. Butuh waktu, butuh proses, harus telaten. Saya di awal orang biasanya tanya juga ya cantik, Ibu kalau minum itu habis berapa? Saya bilangnya harus sampai habis 6 paket. Kalau dihitung secara orang bakul ya nak ya, dengan 6 paket itu kan cuma 21 juta. Penyakitnya sembuh. Lah kalau kita bilangnya kalau mau ambilnya 1 paket enggak masalah, tapi biasanya tanya ya, ada yang tanya sama saya, Bu aku tuh nanti apik entek piro, habis berapa? Saya bilang sampai dengan 6 paket, siapkan 6 paket, ini insya Allah selesai tuntas. Tapi kebanyakan buat proses awal, Bun, ketika tadi proses awal yang kita cerita, itu apakah juga perlu harus sampai 6 paket, Bu? Begini loh, nak. Orang kan tanya, begitu dia bilang, ini nanti aku sampai berapa? Itu kan yang masyarakat kan banyak sekali pertanyaannya gitu loh ya. Tapi kita sudah punya bahwa ini Ibu nanti sampai 6 paket selesai. Atau kita misalnya, nah, dan itu dengan bahasa kita saja sih ya, yang ya. Bahasa kita yang bagus. Tapi saya sampaikan berdasarkan pengalaman, saya itu 6 paket selesai, clear. Jadi 6 paket itu clear. Ada yang sampai 8, tapi karena ini adalah kanker tulang dan posisinya di belakang rahang. Tapi terus berlanjut. Itu sebenarnya kalau udah dibayangkan ya, dibandingkan dengan pengobatan di dokter, malah ini jauh lebih murah ya Bunda ya.
Karena kalau udah Nah, bicara tentang dokter dan tindakan medis, operasinya, kemudian kamarnya, pengobatannya, dan sebagainya, udah larinya ratusan. Perlu kita edukasikan sayang kepada masyarakat sehingga masyarakat nyaman saat kita bawa produk ini. Jangan sampai oh itu orang sih mau jualan. Nah, tapi kita ke sana tidak usah bawa barang-barang dulu nak. Kita edukasi dengan baik, kita hadir lagi, kita edukasi lagi sehingga terjadi komunikasi yang baik antara kita dengan masyarakat. Ini yang akan menguntungkan semua. Masyarakat nyaman, kitanya juga jadi nyaman. Kehadiran kita di Arab-Arab. Saya selalu di Arab-Arab ditunggu ya nak ya. Iya ini ibu si Umu kok belum hadir ya. Makanya saya pakai media si Umu. Kalau saya datang ke masyarakat masih Umu Bu Umu ya gitu loh nak ya. Artis kalah ya Bunda ya. Bunda, ini ada juga yang menanyakan Bun di kolom chat ya. Saya mohon mendapatkan respon dari teman-teman yang lain. Apakah suara saya feedback? Jelaskah atau ada feedback? Mohon izin. Tolong sampaikan di kolom chat kakak-kakak di sini. Apakah suara saya tetap jelas dan apakah ada feedback? Ada feedback tadi. Oh oke. Oh, oke. Bunda Harti mohon izin, mungkin ada 2 audio yang Bunda gunakan di sana. Mungkin boleh salah satu audio saja ya, Bun. Kalau bisa. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya kalau untuk tadi ada kurang nyaman ya. Terima kasih. Ini kalau saya juga mohon izin nih kalau benar ini yang dimaksud adalah yang tadi ada yang mengaku fans garis kerasnya Bunda Harti ya, bernama Niko AFC. Mohon izin kalau benar Pak Niko, boleh ya Pak open mic atau open kamera dan nanti boleh kita ngobrolan lagi. Tentunya ini Pak Niko adalah GM dari AFC ya, kakak-kakak yang mungkin belum mengenal ya. Beliau adalah beliau ya jenderalnya kita ya, dan luar biasa untuk pendampingan Pak Niko ke daerah-daerah juga luar biasa sehingga kita senang banget kalau memang benar beliau hadir di sini. Terima kasih banyak atas atensinya dan boleh speak nanti sedikit ya Pak Niko ya, sembari kita menjawab pertanyaan. Oke, Bunda ini ada yang bertanya ya di kolom chat ya. Jadi dikatakan bahwa beliau ini bernama sebentar ya. Oke. Dari Kak Elvira Sendel. Bunda, saya sudah pernah operasi payudara. Bentuknya benjolan 5 cm. 3 dokter sih bilang operasi gitu ya. Tapi sebenarnya tumor ini tidak ganas. Itu 4 tahun yang lalu pemeriksaannya. Nah, ketika beliau kemudian juga mengajukan mungkin second opinion ke Penang Malaysia ya. Nah, dokter Penang mengatakan ini nggak apa-apa. Tapi yang beliau rasakan, dia mudah lelah. Kemudian kalau makan Indomie, ini disebut mereknya ya, makan mie instan atau makan yang banyak penyedapnya, kok rasanya nyut-nyut lagi di bagian payudara. Jadi kadang-kadang nyut-nyut itu datang gitu. Tapi kalau lagi liburan katanya nggak ada nyut-nyutnya, padahal semuanya dimakan, termasuk tadi yang banyak mecino tadi. Nah, kira-kira kalau ingin terapi dengan si biru dan si ungu, apakah harus 6 paket? Terus kemudian apakah memang harus rutin cara minumnya begitu? Pertanyaannya seperti itu, Bun. Silakan, Bunda. Ya, betul sekali. Jadi kalau sudah sampai dokter, sampai ke Penang, karena Penang itu seperti kiblat orang Indonesia jika kanker ya. Sebetulnya tidak harus ke sana-sana juga. Tapi ya monggo balik lagi. Ini tumor di payudara. Ya rasa memang bukan hanya kita memberikan terapi si biru dan si ungu saja, pola makan juga harus diperhatikan. Kalau sudah ada tumor, sudah dinyatakan ada tumor,
kista, miom, kelenjar, kanker, dan seterusnya, memang sudah tidak boleh makan makanan yaitu banyak mengandung zat pengawet, ya. Terus zat pewarna makanan, pewarna makanan yang tidak alami, ya, atau zat penyedap rasa yang berlebihan itu tadi karena di instan itu kan ada penyedap rasa yang berlebihan, itu betul menimbulkan efek nyeri karena dia aktif menjadi aktif sel kankernya. Jadi sudah tidak boleh makan gorengan dengan minyak yang dari sawit. Saya tidak menyebut merek. Jadi minyak sawit sudah tidak boleh. Nah, apalagi sudah minyak sawit digoreng berulang, tidak boleh. Kalau sudah ada itu tadi, tidak boleh makannya itu tidak boleh durian, nanas, anggur, nangka. Nah, kenapa ini tidak boleh? Ini mengandung alkohol. Nah, tandanya dia berdahak sendak, glegeen. Nah, itu nah, pada saat kita ini terjadi penurunan kesadaran. Sekecil, hanya sekian second. Saat penurunan kesadaran itu muncul, sel kankernya itu bergolak keras. Jadi ini kenapa tidak boleh? Ya itu ya nak ya. Terus sudah tidak boleh lagi. Ya memang kalau sudah ada seperti itu, tidak boleh dilepas makanan itu, harus dijaga dengan baik. Ya, karena itu tadi sudah kita kasih ini makanannya tidak dijaga. Daging berwarna merah sudah tidak boleh. Jadi daging berkaki 4 yang berwarna merah, apalagi yang banyak lemaknya. Ayam itu tidak boleh, saya pas tidak boleh kulitnya. Nah, ini juga harus diperhatikan kalau kami edukasi atau helping people itu sebelum kita sampaikan dengan solusinya kami ada edukasinya Santikku. Jadi harus kecambah itu apa? Toge. Oh, enggak boleh nak, karena ekstrak vitamin E-nya tinggi. Kol gimana Bun? Kalau kol kubis? Kol kubis enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sawi putih, sayangku. Sawi putih yang apa ya? Yang boleh yang bagus sawi hijau. Itu loh cantikku. Oke. Ya banyak banget yang tidak boleh. Siap cantikku. Supaya ini kita mendapatkan kesembuhan holistik optimal. Ya. Jadi bukan ini tidak hanya menyembuhkan kanker saja sayangku. Ini adalah juga sekarang ini Bunda bukan lagi hanya kanker, nah sudah kepada beberapa penyakit degeneratif. Pasien Bunda atau masyarakat yang konsultasi enggak lagi cuma pada kanker sekarang ini. Jadi termasuk diabetes, termasuk cuci darah, HD dan seterusnya. Ini dengan kita menyembuhkan kanker, itu karena kita tematik kanker ya, ini sehingga bisa menyehatkan semua organ tubuh kita. Jadi sangat luar biasa sayang. Oke, Bunda, thank you banget, ini makin jelas ya. Jadi hindari sawi putih, toge, durian, nanas, anggur, nangka ya, ayam juga jangan ada kulitnya. Kemudian juga makanan-makanan yang mengandung pengawet, yang mengandung pewarna, makanan-makanan juga yang apa? Yang banyak micinonya istilahnya, itu jangan ya. Termasuk juga tadi minyak yang digoreng berkali-kali itu jangan ya, itu bahaya. Bunda, iya, oke. Ini Bunda sebenarnya sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11:34 di tempat saya ya. Artinya bahwa sebenarnya sesuai dengan yang tadi kita kalau di flyer itu seharusnya sudah selesai di 11:30 ya. Tapi mudah-mudahan ini karena bermanfaat dan masih banyak yang bertanya ya Bunda ya. Ada juga yang bertanya dari Pak Rudi ya, dari Kak Rudi. Beliau sampaikan jadi terjadi perbeda treatment ya, yang before yang sebelum
ada tindakan medis, baik itu operasi, terus kemudian ada kemo, penyidaran, itu mungkin sasetnya tidak sebanyak kalau misalnya sudah berada dalam proses dia sudah masuk dalam operasi, kemo dan penyidaran begitu ya, Bun, ya. Kalau sudah masuk operasi Betul. kemo penyidaran, paling tidak tadi yang Bunda sarankan adalah 1 paket di pagi hari, 1 paket di Ya, sore hari, dan di siang hari adalah yang warna ungu ya, Bun. Seperti itu. betul sayangku. Nggih, sayang ya. Oke, ini ada lagi Bun, pertanyaan dari Kak Diamond ya, Bun. Ada tetangga yang kena kanker usus, ya. Kankernya sudah dipotong, ususnya sudah dipotong 60 cm. Nah, Ya. sekarang pasien tidak mampu minum air banyak. Nah, ketika saya perkenalkan produk AFC, ya, kemudian istrinya kemudian ini yang sakit sepertinya suaminya ya, jadi dia memperkenalkan kepada istrinya. Nah, istrinya bertanya kepada dokter, tapi dokter tidak mengizinkan karena masih kolostomi. Nah, kira-kira bagaimana ya cara saya meyakinkan istri pasien tersebut? Ini pertanyaan dari Kak Diamond. Oh ya. Untuk saya ini akhir-akhir ini lagi tren katanya ya. Namanya CA kolon. Kanker usus. Saya punya 9 pasien. Jadi nggak tahu ini sekarang Yogyakarta ini, jadi mulai Mei kemarin sampai Desember itu banyak sekali. Biasanya memang lantas karena sudah ini dipotong, oke, ya dipotong, terus operasinya ada. Nah, saya pikir punya pasien saya ya itu luar biasa sekali anunya proses penyembuhannya. Pertama tadi untuk hasil dari operasinya, untuk penutupan lukanya itu bagus. Nah, terus yang kedua proses penyembuhan dari ini nutup luka berarti luar ya nak. Terus kan karena dipotong ususnya ya nak, dipotong kan terus disambung ya, disambung. Saat disambung usus itu kan masih dalam kondisi perawatan, tentu dibikin buatan, pasti nggak boleh dilewati karena ini belum kering. Ini terjadi penyembuhan di proses ususnya. Terjadi percepatan penyembuhan di proses ususnya. Sehingga di proses ususnya terjadi percepatan penyembuhan, sehingga proses berikutnya akan lebih percepatan lagi. Saya mau tanya umurnya berapa itu sayang? Umur juga berpengaruh, nak. Umurnya berapa? Silakan yang tadi bertanya, Kak Diamond ya, umur tetangganya yang sedang terkena penyakit itu berapa umurnya? Mungkin bisa dibantu. 52, Bun. Oh, itu masih sangat muda. Pasien saya di atas 50. Di atas 6. Ini hari ini saya sedang mendampingi juga CA kolon perempuan. Sedang mendampingi itu drop sekali dari HB-nya sampai harus op-6 juga, tetapi tetap kita terus lanjutkan ini. Nah, sebetulnya pengertian dokter tadi, jadi gini ya, kita melakukan edukasi kepada keluarga pasien, gitu ya sayang, karena yang punya pasien ini kan keluarganya. Sedangkan dokter mengatakan ya boleh ya, kalau misalnya kita tidak boleh dengan banyak air, ya tetap kita ikutin saran dokter ya sayang. Nah, ini kan tidak harus dengan banyak air. Tidak dengan, kan cuma dikulum saja. Sehingga tidak mengganggu daripada proses penyembuhan ususnya. Prinsipnya tadi balik lagi, jika CA, cancer, usus ini sudah sangat luar biasa. Butuh regenerasi sel. Ini bukan masalah yang jadi harus kita anukan kepada pendamping, kepada kita, mitra kita dari teman-teman AFC, harus memberikan edukasi yang mantap bahwa produk kita bagus, produk kita ini mempunyai paten, sehingga kalau merasa nyaman dari keluarga, itu dia bisa dengan dokternya sayangku. Pokoknya mantap, karena itu kan tidak menimbulkan efek. Ya toh kita tenang saja karena tidak menimbulkan efek yang negatif. Saya sekarang sedang tren kanker usus. Banyak sekali yang kanker usus. Alhamdulillah
di atas 95%. Ya, saya bilang ya sangat luar biasa. Pasien saya 72 tahun. Sekarang malah tambah cantik. Lah, saya ya kaget kemarin ngaji bareng, sudah 4 bulan nggak ngaji, ya toh, karena nggak bisa buat duduk dan sebagainya. Kemarin ngaji bareng tambah cantik. Ternyata Uju Kusi ini memberikan bonus. Selain sehat, bonusnya tambah cantik. Luar Begitu biasa. saya. Bunda, masih ada Ya. beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi mengingat ini waktu ya Bun, artinya bahwa secara umum ya, bisa disampaikan, mungkin sedikit saya resume ya, bahwa untuk Betul. dua produk dari AFC, yaitu Subarasi yang berwarna biru dan kemudian Utsukutsi yang berwarna ungu, ini menjadi satu paket wajib bagi mereka yang sudah terdeteksi terkena tumor ataupun kanker. Yang mana untuk pemakaian di awal bagi mereka yang masih dalam tahap awal itu boleh saja hanya satu paket ini dalam satu hari. Dan ini tidak ada efek samping sama sekali. Adapun jika dirasa nyeri atau sakit dan sebagainya adalah bukan karena obat ini, bukan karena nutrisi ini, tetapi itu lebih kepada sebenarnya si tumornya sendiri yang sedang bereaksi. Seperti itu ya, kakak-kakak ya, semoga dapat dipahami. Adapun bagi mereka yang kemudian sudah berada di level lebih lanjut, maka sebaiknya untuk pemakaiannya adalah satu paket di pagi hari, satu paket di sore hari, dan satu Utsukutsi atau yang warna ungu di siang hari. Nah, kepada dokter sebaiknya juga kita melakukan pendampingan jika memungkinkan. Boleh nanti konsultasi dengan Bunda Harti ya, tadi sudah ditulis nomor teleponnya di kolom chat ya Bun ya. Terima kasih banyak Bunda, semoga ini menjadi ladang amal jariahnya Bunda dan teman-teman yang berada di grup di edukasi Yayasan Edukasi Kanker Indonesia. Dan adapun untuk yang kemudian tadi bertanya, ini apakah boleh untuk anak kecil juga silakan boleh, dan untuk orang dewasa pun boleh. Yang tapi kita perlu perhatikan adalah selain kita mendampingi dan memberikan superfood kepada pasien, yang penting adalah perbaikan pola hidup. Salah satunya adalah kita memperbaiki pola makan, hindari hal-hal makanan-makanan yang tidak baik, tadi sudah disebutkan oleh Bunda Harti. Tidak lupa juga tentang masalah psikologis, karena itu adalah 70% kenyamanan si pasien. Jadi pastikan psikologisnya pasien juga berada dalam kondisi yang positif. Memberikan edukasi juga berarti kepada keluarganya ya, untuk mendampingi, kemudian juga membersamai sehingga apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dirasakan oleh si pasien itu karena pasien melihat ini dirasakan bersama, jadi ada positive power dari pasiennya untuk kemudian willing untuk sembuh. Nah, kepada juga teman-teman yang sekarang juga sedang melakukan pendampingan gitu ya, yang teman-teman yang sekarang melakukan pendampingan juga jangan khawatir, jangan takut ya, dan juga jangan bimbang kalau misalnya dalam perjalanan jadi sesuatu hal yang di luar dugaan. Ya, artinya bisa jadi kalau secara produk ini sebenarnya tidak ada efek samping, kembali kita sampaikan. Bisa jadi kalau terjadi misalnya hal yang tidak diinginkan, bisa jadi karena penyebaran kankernya sudah sedemikian cepat ya, dan ini bisa jadi karena late ya, telat kita mengetahuinya begitu ya. Juga jangan menjadikan patah semangat ya teman-teman untuk kita terus melakukan edukasi. Bunda sedikit Bun tadi menyinggung tentang desa AFC. Boleh sedikit cerita Bun, sedang ada program desa AFC, apa itu Bun? Ya, kami tadi karena kami melakukan edukasi, kami ingin AFC ini bisa banyak didengar oleh masyarakat. Karenanya kami sedang mencanangkan Desa Sehat AFC. Nah, kebetulan yang kami proyek pilotkan mulai awal kami adalah di desa pinggiran Gunung Merapi. Di sana banyak sekali pasien-pasien dengan degeneratif. Sehingga tidak hanya di kanker saja kami sekarang ini bergerak sayang. Jadi kami kepada beberapa penyakit yang degeneratif termasuk diantaranya Yogyakarta ini diabetes. Ya,
darah tinggi menjadikan stroke, gagal ginjal, itu banyak sekali selain yang kanker memang. Nah, agar optimal AFC ini tidak hanya pada kanker saja, kalau hari ini tematiknya kanker, kami melebarkan pengetahuan kepada masyarakat, kami datang ke kelurahan, kami kumpulkan kader desa. Nah, kader desa ini sementara ini dari negara, dari pemerintah hanya mendapatkan tugas cek gula darah, cek tensi, kasih obat cacing, kasih vitamin A, dosis tinggi, selesai. Nah, kalau yang diabetes, yang itu kemana? Suruh ke puskesmas. Puskesmas selesai. Nah, kami mendampingi, nak. Kami ingin mencanangkan AFC ini milik masyarakat sehingga wajib sehat. Masyarakat Indonesia wajib sehat bersama AFC. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda Harti dan teman-teman dari Jogja yang sudah mensupport untuk adanya kegiatan di hari ini ya. Semoga ilmu yang tadi sudah Bunda sharing kepada kami itu mendapatkan manfaat ya, mendapatkan kebaikan, keberkahan buat kita semua. Akhir kata, ini adalah sudah di akhir dari perjumpaan kita. Bunda, sekali lagi terima kasih banyak Bunda untuk sharingnya hari ini. Boleh kakak-kakak yang ada di sini kita foto bersama yuk sebelum kita selesai untuk sharingnya. Insya Allah ini ada rekamannya. Nanti kakak-kakak jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi orang yang sudah memberikan info ya tentang hal ini ya. Boleh nanti tanyakan lagi kepada mereka, dan insya Allah juga di lain waktu Bunda mudah-mudahan kita bisa lagi kembali melakukan hal seperti ini ya Bun, untuk kita bisa memberikan kebermanfaatan. Oke, silakan kakak-kakak kita buka dulu open kamera untuk sejenak, kita foto bersama yuk. Silakan. Pak Nei, boleh dibantu Pak Nei untuk kita foto bersama. Ini terima kasih juga sudah disupport oleh Pak Nei ya. Pak Nei adalah suami dari Bunda Anis tadi. Beliau yang support untuk secara secara teknis ya. Ya, terima kasih banyak juga. Oke, kita siap yuk foto bersama Pak Nei. Oke. Iya, sebentar ya. Coba saya dulu ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, sekali lagi saya nanti yang di berikutnya. Bentar. Ini ada beberapa, soalnya ada beberapa window nih. 1, 2, 3. Iya, berikutnya. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti kalau sudah ada rekamannya, nanti ada di-upload di YouTube, Bunda. Jadi nanti lebih enak lagi untuk memberikan untuk memberikan linknya begitu, lebih mudah. Bunda tanda kakak Bunda Harti, terima kasih banyak. Kakak-kakak juga terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Kita tutup ya untuk pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kakak-kakak semua, Bunda Harti terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.